Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cristiano Marcel Miswala dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah 4 alinea yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti anti penjajah, perjuangan kemerdekaan yang mencapai puncaknya, dorongan spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa, dan penetapan tujuan serta bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Pembukaan ini merupakan sumber dari segala hukum dan menjadi dasar filosofis negara. Mengapa pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, norma tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dan hierarki hukum di Indonesia. Kedua, sumber filosofis. Pembukaan ini mengandung kaidah-kaidah dasar filosofis yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dasar dan norma-norma hukum lainnya. 3. Tidak berubah. Berbeda dengan pasal-pasal undang-undang dasar yang telah diamandemenkan, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah diubah. Makna alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: alinea pertama menjelaskan penolakan penjajahan dan pengakuan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa. Alinea kedua menegaskan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa yang harus diisi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran. Alinea yang ketiga menyatakan kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan pengukuhan proklamasi kemerdekaan. Alinea yang keempat memuat tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk negara republik serta negara Pancasila. Makna setiap alinea secara terperinci. Alinea pertama, penolakan penjajahan, dukungan kemerdekaan. Alinea yang kedua, cita-cita bangsa, hasil perjuangan. Alinea yang ketiga, rahmat Tuhan dan pengukuhan proklamasi. Alinea yang keempat, tujuan negara, bentuk negara, dasar negara, penyusunan undang-undang dasar. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 4 gagasan dasar yang mendasari negara Indonesia, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum yang menjadi paduan bagi penyelenggaraan negara dan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Berikut rincian 4 pokok-pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran persatuan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar atas persatuan. Pokok pikiran keadilan sosial, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, negara berdaulat rakyat, negara menganut sistem pemerintahan demokrasi dan berdasarkan atas kerakyatan serta musyawarah
atau perwakilan yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kasual organis, di mana pembukaan adalah dasar filosofis dan tujuan negara, sedangkan batang tubuh adalah penjabaran dan pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum yang tidak tepat diubah karena memuat dasar negara yaitu Pancasila dan tujuan negara yang harus diwujudkan dalam pasal-pasal di batang tubuh. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sangat erat dan tidak terpisahkan. Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena dimuat dalam alinea keempat. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara dengan sumber dari segala hukum, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jasad yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara ke dalam pasal-pasal hukum. Hubungan formal. Yang pertama itu rumusan Pancasila dalam pembukaan. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Hubungan material. Sumber hukum tertinggi, penjabaran nilai, roh dan raga. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah bersifat kesatuan dan tidak terpisahkan. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penjelas, penegas, serta penjabaran cita-cita luhur dan dasar negara dari proklamasi tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang berakar dari perjuangan melawan penjajah serta mengalahkan para penjajah. Pembukaan ini juga memuat prinsip dasar Pancasila sebagai landasan filosofis dan moral serta fungsi dan tujuan negara seperti melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jikalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Bye-bye.